dokumen kalian ya. bisa sambil menyimak materi dari buku paket ya. Oke, anak-anak sudah siap ya? Mari kita mulai untuk mempelajari bumi kita. Nah, coba kita lihat gambar yang ada di layar. Bisa nampak Pak Kimin, Mbak Ponco, dan teman-teman. Sip. Bisa terlihat ya. Semoga anak-anakku yang sekarang sedang online juga bisa melihat semuanya. Ini adalah gambar bumi kita yang sangat indah ya. Bumi kita, tempat kita tinggal. Jadi gambar kita hari ini lapisan bumi. Lalu ini kita ambil dari kurikulum KD 310 KD 10 ya. Yang kompetensi 3, bahwa nanti apa sih yang harus kita kuasai setelah mempelajari lapisan bumi ini. Yang pasti nanti kita semua, kalian terutama ya, bisa menjelaskan apa bagian-bagian atau lapisan bumi, serta nanti akan mempelajari juga fenomena alam yang ada di bumi, khususnya adalah gunung api dan gempa bumi. Nah, selain itu, nanti juga bagaimana sih tindakan kita ketika nanti terjadi gempa bumi dan gunung api ya. Harapannya seperti itu. Setelah kita bisa mempelajari bumi kita ini, maka nanti kalian bisa menguasai kompetensi ini. Nah, lalu nanti di kompetensi yang keterampilan, kalian nanti harusnya bisa mengkomunikasikan ya. Mengkomunikasikan dan juga nanti mengaplikasikan. Bagaimana mengurangi risiko dan dampak bencana, serta tindakan penyelamatan kalau terjadi bencana atau sesuatu dengan bumi kita. Ya. Nah, mari kita akan masuk ke materi yang lebih detailnya. Nah, peta konsep materi kita hari ini, wah, cukup luas ya, cukup banyak yang akan kita pelajari. Semoga anak-anakku bisa dengan sabar dan juga bisa dengan sungguh-sungguh menyimak untuk materi ini. Ini adalah gambaran tentang materi bab 5, bahwa lapisan bumi ini nanti akan terdiri dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Apakah itu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer? Nanti kita akan melihat per bagian-bagian satu demi satu. Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini ketika lapisan di atmosfer, nanti kita akan mempelajari lapisan-lapisannya, tekanan udara di atmosfer, suhu di atmosfer, serta bagian atmosfer kita yang terkenal yaitu lapisan ozon. Kemudian di bagian litosfer ini agak banyak ya anak-anak, tapi nanti Ibu akan berusaha untuk hal-hal yang mungkin kalian rumit itu nanti coba kita, kalau bisa kita pelajari, kalau tidak nanti kita akan memahami yang pasti konsepnya dulu kalian paham. Litosfer nanti kita akan mempelajari tentang teori tektonik lempeng, kemudian dua fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia yaitu gempa bumi dan gunung berapi. Ya, untuk detailnya nanti kita akan lihat untuk litosfer. Untuk yang hidrosfer nanti kita akan melihat tentang siklus air dan juga fenomena banjir. Banjir saat-saat ini sering terjadi di negara kita. Kalian juga harus memahami apa itu dan bagaimana banjir dan bagaimana nanti harus mengatasi banjir itu. Nah, bagian dari materi kita besarnya seperti ini anak-anak ya. Atmosfer itu adalah bagian yang sebagian besar terdiri dari gas. Lalu litosfer itu sebagian besar itu padat. Dan hidrosfer itu sebagian besar adalah zat cair. Ini materi kita untuk hari ini, gambaran besarnya seperti ini. Nah, ini gambar apa ya? Gambar kayak gambar roti gitu ya, atau kue gitu ya. Kayaknya tuh menarik sekali warna-warnanya. Ini adalah lapisan bumi kita kalau dibelah. Jika bumi kita dibelah, maka akan nampak seperti ini. Ya, ini memang dirapikan ya. Gambarnya dirapikan gitu. Ini apa saja ya bagian-bagiannya? Mari kita lihat. Kita lihat dari paling dalam. Paling dalam yang di tengah itu adalah inti. Inti terdiri dari dua bagian, inti dalam dan inti luar. Di atas inti nanti ada yang disebut mantel.
mantel juga nanti ada dua bagian. Mantel bawah dan mantel atas. Bagian yang paling atas, paling luar adalah kerak bumi. Oke, Ibu beri kesempatan sebentar, sekitar 1 menit tuh kalian bisa mengandalkan, kalian bisa memasukkan ke dalam ingatan kalian urutan dari lapisan bumi, baik mulai dari luar ke dalam maupun dari dalam ke luar ya. Mudah mengingatnya. Inti itu pasti paling tengah, paling dalam ya. Kemudian istilah baru tuh mantel, yang paling luar adalah kerak, kerak adalah bagian yang keras yang kita injak ini. Berikutnya kita akan belajar apa ya? Nah, kita akan mulai masuk detail ke atmosfer. Kita akan lihat atmosfer kita seperti apa. Ibu coba menggambarkan, ini gambarnya yang mungkin tidak sempurna, tapi semoga bisa membantu kalian memahami. Ketika ini bumi kita, lapisan atmosfer kita nanti terbagi menjadi 5 bagian. Kita lihat bagian yang paling dekat dengan bumi. Namanya adalah troposfer. Troposfer itu tingginya sekitar 0 sampai 10 km. Ini tempat kita berada. Sekarang ini kita berada di lapisan atmosfer yang troposfer. Di sini makhluk hidup di bumi beraktivitas. Menghirup udara yang kita hirup ada di troposfer. Kemudian di sini juga ada aktivitas cuaca. Hujan, kemudian petir, kemudian ada angin, badai ada di sini. Di lapisan troposfer. Di atas troposfer ada bagian yang disebut dengan stratosfer. Stratosfer tingginya 10 kilo sampai 50 km. Nah, kalau di stratosfer ini tidak ada aktivitas cuaca. Maka nanti jalur pesawat terbang, kalau kalian sudah pernah untuk ikut terbang dengan pesawat terbang, itu kalian berada di lapisan stratosfer. Kenapa pesawat terbang ada di jalur ini? Karena di sini tidak ada aktivitas cuaca. Sehingga diharapkan untuk semua mesin-mesin pesawat tidak dipengaruhi oleh kondisi cuaca, dan ini aman untuk jalur penerbangan. Ini di lapisan stratosfer ya. Di sini juga terdapat lapisan ozon. Lapisan berikutnya di atasnya stratosfer itu mesosfer. Mesosfer tingginya sekitar 50 sampai 85 km. Fungsi dari mesosfer itu melindungi bumi kita dari meteor. Sebenarnya setiap saat bumi kita terpapar oleh meteor. Kalian kemarin sudah belajar tentang tata surya. Nah, salah satunya pasti kalian juga mempelajari tentang meteor. Meteor ini pastinya setiap saat bergerak di sekitar planet kita dan membahayakan planet kita seandainya masuk ke planet kita. Maka lapisan mesosfer ini yang melindungi. Ya, melindungi ketika meteor masuk ke bumi kita itu akan terbentur dengan mesosfer dan akan terbakar di sana sehingga tidak masuk ke bumi. Bagian berikutnya adalah termosfer. Termosfer itu tempat orbitnya teleskop Hubble, pesawat ulang-alik. Dia ada di sini, ya. Disinilah satelit itu diletakkan. Biasanya untuk mengamati cuaca dan juga untuk merekam banyak hal yang ada di bumi. Lapisan paling luar, lapisan yang berhubungan dengan ruang angkasa, kita sebut eksosfer. Tingginya di atas 500 km. Lapisan atmosfer ini terdiri dari gas hidrogen. Ini paling luar, ya. Paling jauh dari tempat kita berpijak. Nah, anak-anak silakan kalian bisa, nanti kalian harus menghafalkannya ya. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Beserta dengan karakteristik masing-masing bagiannya. Bagaimana ciri-ciri dari masing-masing lapisan. Terima kasih, Pak Enggar. J, Pak. Ya, mungkin selamat pagi anak-anak yang baru saja bergabung. Di antara kalian ada yang mau menanyakan dulu dari lapisan atmosfer ini? Halo? Tidak ada ya? Lanjut. Tidak ada, cukup jelas. Kita lanjut ya. Nah, atmosfer ini nanti akan kita pelajari karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik tekanan udara di atmosfer.
Nah, ini mungkin agak panjang kalian baca ya. Kita lihat ini ada gambar pegunungan. Ketika kita berada di ketinggian, suatu ketinggian, semakin kita naik, itu sebenarnya jumlah partikel udara digambarkan seperti ini. Yang paling bawah itu partikel udaranya paling banyak. Kenapa bisa begitu? Karena bumi kita memiliki gravitasi. Gravitasi bumi itu menarik molekul gas ke arah permukaan bumi. Sehingga untuk jumlah molekul gas yang di dekat dengan permukaan bumi lebih banyak. Semakin tinggi, nanti semakin sedikit. Jadi nanti semakin tinggi suatu tempat, massa jenis udaranya makin rendah. Lalu kesimpulannya apa? Apa hubungannya dengan tekanan udara? Nah, kalau massa jenis suatu zat itu kecil, itu tekanan udara atau tekanannya akan lebih kecil juga. Maka kesimpulan kita tekanan udara di atmosfer adalah semakin tinggi suatu daerah dari permukaan bumi, maka jumlah molekul udaranya akan semakin berkurang. Tekanan udaranya semakin kecil. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Untuk tekanan udara. Berikutnya, yang perlu kita pelajari lagi adalah tentang suhu di atmosfer. Suhu di atmosfer itu dipengaruhi oleh matahari, radiasi matahari. Sinar matahari dipancarkan ke bumi dalam bentuk radiasi. Nah, energi matahari ini pasti melewati atmosfer. Nanti energi matahari ini akan diserap dalam bentuk kalor. Maka atmosfer kita juga akan terasa hangat juga. Namun, tidak bisa kita gambarkan secara grafik yang lurus untuk suhu di atmosfer ini. Karena suhu di atmosfer ini setiap lapisannya berbeda-beda menurut jumlah sinar matahari yang bisa diserap oleh lapisan atmosfer. Nah, bagian terakhir dari atmosfer adalah lapisan ozon. Lapisan ozon itu lapisan yang sangat penting bagi bumi kita. Kenapa begitu? Kalian mungkin sering mendengar tentang istilah UV. UV itu singkatan dari ultraviolet. Matahari memancarkan sinar ultraviolet. Kalau kulit kita terpapar sinar ultraviolet terlalu lama, kulit kita akan rusak. Juga paling parah akan terkena kanker kulit. Tapi bersyukur bahwa radiasi matahari itu tidak semuanya masuk ke bumi. Hanya 50%. Dan radiasi sinar ultraviolet yang ke bumi juga tidak 100%. Hanya 1%. Itu yang 99% kemana? 99% radiasi ultraviolet diserap oleh lapisan ozon. Maka kesimpulannya adalah lapisan ozon ini melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Melindungi kita semua ya. Maka sangat penting. Lalu apa sih yang namanya ozon? Ozon itu sebenarnya terdiri dari atom oksigen, 3 atom oksigen yang membentuk satu molekul ya. Nah, lapisan ozon itu sangat penting bagi kita, namun ternyata bisa rusak. Nah, salah satu yang bisa mempengaruhi adalah yang namanya gas klorofluorokarbon. Mungkin kalian sudah mempelajari tentang pemanasan global, itu sudah dipelajari di sini ya, atau global warming, itu pasti sudah mengerti. Kemudian mari kita lihat, CFC itu berasal dari pendingin lemari es, kemudian AC, juga parfum. Kandungan klorin dalam CFC memecah molekul ozon, menurunkan konsentrasi ozon, sehingga akan menyebabkan yang namanya lubang ozon. Coba kalian amati gambar ini dari tahun ke tahun. Lubang ozon di bumi kita semakin lebar. Kesimpulannya berarti pelindung kita dari ultraviolet semakin menipis, ya. Ini perubahan lapisan ozon dari tahun ke tahun, ya. Lalu apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika lapisan ozon kita semakin menipis? Lubang ozon semakin besar. Kalian bisa bayangkan ya seperti apa nanti bumi kita jadi. Itulah bumi kita nanti harus kita jadi.
Pak Ponco, Pak Kimen, dan anak-anak semuanya. Di sini lapisan atmosfer kita sampai pada bagian dari lapisan atmosfer. Monggo kalau anak-anak mau diberi kesempatan dulu untuk bertanya. Ya, monggo Pak Kimen. Mungkin bisa dibuka dulu mic-nya itu untuk peserta, biar mungkin mau tanya langsung. Atau ini Bu Enggar? Dan Oke, ini saya unmute semuanya. Kalau ada siswa mungkin yang mau tanya langsung boleh silahkan. ayo anak-anak, ya, bisa nusunin Enggar. Iya, Pak. Ini kalau ada pertanyaan kaitannya dengan COVID-19 ini, Oh, ada COVID-19. apakah ada pengaruhnya? Oh, begitu. Oke. Ya, terima kasih. Beberapa hari yang lalu Ibu sempat membaca juga. Salah satu yang sharing yang disampaikan oleh seseorang dari Wuhan, Cina, ketika diberlakukannya penerapan lockdown, berhentilah semua aktivitas kendaraan bermotor, berhentilah aktivitas dari pabrik-pabrik yang memancarkan polusi udara. Kemudian ternyata efeknya adalah bahwa udara semakin bersih. Nah, kemudian ini sedang diamati terus oleh para ahli ahli geofisika dan juga astronomi, bahwa ternyata itu akan mempengaruhi juga lapisan atmosfer kita. Dan harapannya ozon ini nanti akan tersuplai kembali. Mungkin, nah salah satunya ini hanya pemikiran dari Ibu juga dan dari beberapa orang sempat berpikir bahwa bumi kita ini sedang memperbaiki diri. Semua aktivitas berhenti. Kita mengurangi jumlah polusi di udara. Kita mengurangi hal-hal yang bisa menambah panas bumi kita ya. Jadi kemungkinannya ada sih hubungannya ya. COVID-19 ini sebenarnya itu virus, namun efek dari aktivitas virus itu yang membuat manusia pada akhirnya mengurangi aktivitas untuk membuat bumi kita menjadi tercemar. Sehingga harapannya, ya semoga saja ya, nanti setelah ini selesai, bumi kita ada hal yang baik untuk bumi kita, bahwa jumlah suplai udara bersih di dunia ini semakin bertambah dan semakin baik. Begitu Pak Ponco dan teman-teman, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini bisa menambahkan sharing untuk terima kasih Bu. Terima kasih Bu Enggar penjelasannya. Jadi, Mungkin dari Ibu Bapak Guru yang mengikuti acara ini bisa menambahkan. Ini ada Bu Asa dari Teresiana Tanah Mas. Selamat pagi Ibu. Kalau nggak ada, mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya? Tetap semangat ya belajar, ngikuti terus. Gimana materinya? Enak kan? Asik ya. Ya. Kalau nggak ada, dilanjut Bu Enggar. Lanjut, Jeng. Ya, oke anak-anak. Kalau untuk tentang atmosfer tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke litosfer. Mari kita lihat litosfer. Nah, ini gambaran sedikit gambar tentang litosfer. Apa sih litosfer itu? Sebenarnya litosfer itu kalau bahasa gampangnya litosfer itu atos gitu ya. Kita ingat aja litosfer. Ini bagian bumi yang atos, memang yang keras. Tanah atau bebatuan yang ada di bumi. Dalam arti luas, kalau misalnya mau diperluas, itu seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya kita sebut dengan litosfer. Litosfer nanti terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Oke, nanti kenapa sih Bu nggak hanya kerak bumi saja yang kita pelajari? Karena nanti aktivitas di kerak bumi kita atau litosfer ini berhubungan dengan bagian bawahnya, mantel dan inti bumi. Nah, ini kalau bumi kita dilihat ya, dari tadi seperti tadi yang di awal, Ibu ulang kembali, kerak bumi nanti kita bagi dua, kerak benua dan kerak samudera. Kerak benua itu adalah lapisan padat yang ada di daratan. Sedangkan kerak samudera itu adalah lapisan padat yang ada di dasar laut, tertutup oleh air laut. Mantel bumi itu nanti dibagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Ini lapisan di bawah kerak bumi.
yang nanti akan mempengaruhi aktivitas kerak bumi. Inti dalam dan inti luar. Nah, untuk mempelajari kerak bumi, ada dua teori. Teori itu yang pertama adalah teori tektonik lempeng, lalu yang kedua adalah teori atau hal-hal mengenai gempa bumi dan gunung berapi. Ini dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ini ada video continental shift. Apa itu video continental shift nanti Ibu putarkannya. Kita coba lihat dulu tentang teori tektonik lempeng. Ada teori tektonik lempeng yang disebut dengan continental drift. Ini diambil dari kata kontinen atau benua. Dikemukakan oleh seorang ahli meteorologi Jerman, Alfred Wegener. Ini fotonya ya, Pak Wegener itu fotonya begini ya. Kalau kalian nanti menjadi peneliti dan mengemukakan sebuah teori, pasti juga akan foto kalian akan terpajang ya. Nah, bagaimana sih yang dikemukakan oleh Alfred Wegener ini tentang continental drift? Dia mengatakan begini, pada zaman dahulu, seperti dongeng ya, semua benua di bumi ini menyatu, membentuk satu daratan yang sangat luas. Kalau kita lihat bahwa Indonesia itu terpisah lautan. Kalau kita mau pergi ke benua Amerika, ke benua Afrika, ke benua Australia, itu kita terpisah lautan. Namun, Alfred Wegener itu berpendapat bahwa dulunya itu semua daratan ini jadi satu. Atau disebut dengan istilah Pangeai. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak secara perlahan-lahan menjauh. Ini gambarnya, dulu tuh gambarnya seperti ini, teorinya Wegener ya. Kumpul jadi satu, lalu pecah. Kenapa sih Wegener bisa mengambil kesimpulan seperti ini? Ada fakta-faktanya. Fakta yang pertama, bentuk benua ini kayak potongan puzzle. Ini kalau dipisah-pisah kayak potongan puzzle ya. Kalau dikumpulkan nanti akan bentuk jadi satu. Anjay, bisa. Berikutnya, ada penemuan fosil di Amerika dan di Afrika. Yang namanya fosilnya itu Mesosaurus. Mesosaurus itu reptil yang hidup di darat Bisa dan di air tawar. Tidak mungkin dia berenang menyeberangi lautan, ya. Nah, sebelum nanti kita lanjut, kita coba lihat dulu ya, bagaimana sih video dari Pak Alfred Wegener ini yang tentang continental drift. Pak Boyo, Pak Kim, dan teman-teman, apakah videonya bisa nampak? Sudah mulai nampak. Bisa, baik. Ya, terus. Semoga anak-anak juga bisa melihat. Ini sebuah animasi saja untuk menggambarkan teori ini ya. Oke, ya, ini adalah tentang
video gambar ini hanya sebuah gambaran saja supaya kita bisa melihat bayangan kita tentang continental drift ini ya. Kita kembali ke slide kita tentang tadi, teori tadi, bahwa di sini di layar kalian mungkin kembali ke slide, bahwa lebih baik balikin dulu ya. Ada beberapa fosil yang mendukung teori gerakan lempeng tersebut. Ada fosil Sinorhabdus, Ichthyosaurus. Ini ditemukan di dua benua yang terpisah. Juga fosil tumbuhan. Ini yang mendukung teori Wagner. Ini persebaran fosil-fosil itu di beberapa benua. Kemudian berikutnya ada kesamaan batuan di beberapa benua yang terpisah. Ya, kalian cukup memahami ini saja. Nah, teori Wagner ini nampaknya kok sudah memberikan fakta-fakta ya. Tetapi ternyata Wagner itu tidak bisa menjelaskan kenapa lempeng benua itu bergerak. Sehingga waktu itu teori ini ditolak oleh para ahli. Jadi tidak diterima. Nah, seperti misalnya perkembangan teori-teori IPA itu selalu dinamis ya. Satu peneliti akan meneliti, kalau tidak diterima akan meneliti hal yang lain-lain. Maka muncul lagi teori berikutnya, Seaborne spreading. Nah, ini dari judulnya kalau kita baca lebih apa itu lengkapnya nanti memang agak panjang. Kalian coba dari gambaran dari judulnya aja, pergerakan dasar laut. Ini berarti nanti ada kerak di dasar samudra yang bergerak dan membentuk sebuah patahan gitu ya. Itu nanti karena aktivitas magma di bawahnya. Ini sekilas saja untuk teori ini. Ini gambaran dari seafloor spreading, ini bawah laut, kemudian ini akan geser, magma akan naik. Itu gambaran tentang seafloor spreading. Ini menjelaskan bagaimana nanti terbentuknya palung laut dan gunung-gunung laut. Nah, dari dua teori itu, berikutnya akan dijadikan satu menjadi teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng itu nanti gampangnya adalah bahwa di atas bumi kita, di bumi kita ini paling atas itu ada lempeng-lempengnya. Lempeng ini selalu bergerak setiap saat. Seperti video yang kalian lihat tadi, itu bergerak. Dan itu sampai saat ini juga kita masih bergerak. Namun karena pergerakannya itu sangat kecil, maka kita tidak terasa. Namun jika bertahun-tahun kemudian, beratus-ratus tahun kemudian, mungkin posisi kita akan bergerak. Ini teori tentang tektonik lempeng ya. Nah, pada intinya nanti bahwa lempeng tektonik itu bergeser ada dua jenis. Saling menjauh atau divergen dan saling mendekat. Kalian bayangkan kalau ada dua hal yang saling menjauh sih terpisah gitu ya, semakin jauh. Tapi kalau ada dua lempeng dan itu nanti bergerak mendekat, terjadilah tabrakan. Nah, tabrakan itu yang nanti akan membentuk yang namanya gunung api atau gempa bumi. Ini gambaran sekilas tentang ini lempeng ya, ini lempeng, kemudian ini selalu bergerak, bisa bergeraknya saling bertabrakan, mendekat, bisa bergeraknya terpisah, saling menjauh. Oke, bisa kalian bayangkan ya untuk posisi yang kita injak ini, kerak bumi kita ini, lempeng kita ini selalu bergerak setiap saat. Nah, ini adalah gambar tentang lempeng-lempeng di seluruh dunia. Sepertinya nanti kalian juga harus mengingat-ingat untuk lempeng-lempeng ini ya. Lempeng Eurasia, supaya kita memahami tentang dunia ini ya, serta peta dunia. Eurasia, Amerika, Filipina, tidak Indonesia. Gimana Indonesia ya? Kita ikut lempeng yang mana nih? Ya, kita ada di mana? Ini adalah gambar ini anak panah yang warna merah itu menunjukkan pergerakan lempeng. Coba kalau kita lihat Australia dan Afrika ini bergerak menjauh. India dan Afrika menjauh. Kemudian yang mendekat mana ya? Yang mendekat contohnya misalnya ini Pasifik dan Amerika itu bergerak mendekat. Eurasia ini di sini. Eurasia masih ke sini ya, dengan Pasifik. Ini gambaran untuk lempeng-lempeng di sini. Nah, ini gambar apa ini ya? Ada yang tahu nih gambar apa ya? Ada yang kenal nih?
Ada yang suka main GTA nggak ya? Semakin asik Bu Inggar ya ini kelihatannya anak-anak juga tadi tertarik sekali. Ini ada yang bertanya Bu dari Gimana Pak? Nanda Najihan. Nanti apakah ada soal Ibu? Soal ya? Ya, malah kebalik ini, pengen ditanya ini Bu. Oh gitu ya, malah pengen ditanya ya. Iya. Kalau pertanyaannya nanti kalian, apakah kalian mengingat semua yang disampaikan? Cukup itu saja ya. Apakah dari Bapak Ibu guru kalian masing-masing memberikan soal untuk kalian apa yang dipelajari hari ini harus direkap begitu? Kalau dari Ibu sih tidak ada. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan hanya bersifat reflektif ya, atau memancing pemikiran kalian saja untuk mengamati apa yang terjadi dengan bumi kita ini. Jadi Pak, Masih Bu Inggar. masih ada yang akan menyambung Ya, lagi? Najihan tetap ikuti terus kan? Anak-anak yang lain juga ikut ya. Ini karena asik sekali kalau kalian baca buku saja mungkin kurang puas. Lah ini kesempatan kita untuk belajar yang online lebih bagus materinya. Dan penyampaian dari Winggar juga cukup menarik kan? Kalau nggak ada pertanyaan, bisa dilanjut Winggar ya. Iya Pak, terima kasih. Anak-anak itu zaman sekarang ada yang senang main game nih ya. Main game itu ada yang suka main GTA nggak ya? Ini Bapak Ibu guru di sini tahu nggak ya GTA? Kalau saya tahu. GTA itu salah satu game yang disukai anak-anak yang sangat terkenal. Dia memiliki lokasi yang namanya San Andreas. San Andreas ya. Tapi Bu Inga tidak merekomendasikan kalian main GTA ya, ini game yang tidak baik. Pilihlah kalau main game, pilihlah game-game yang baik. GTA di sana kurang baik. Tetapi nama San Andreas cukup terkenal di kalangan anak-anak yang main ini. Ini adalah patahan San Andreas. San Andreas itu adalah sebuah patahan hasil dari pergerakan lempeng tektonik. Kalau misalnya pecah begini itu berarti adalah lempengnya ini saling menjauh atau divergen ya. Ini contohnya itu lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari Antartika, tadi sudah Ibu sampaikan. Lempeng Amerika bergerak menjauh dari Eurasia. Kemudian ini contohnya untuk yang jauh divergen, yang menyebabkan patahan adalah lempeng, San Andreas ya. Jadi ini membentuk patahan. Kalau dua lempeng itu menjauh, itu akan membentuk seperti patah ya lempengnya. Salah satunya adalah San Andreas yang cukup terkenal, ini sangat panjang, 1.300 km. Kayaknya sih kecil ya, kalau dilihat ini lubangnya sangat besar. Ini San Andreas. Kemudian kalau yang paling mendekat, ini konvergen, itu salah satunya adalah pegunungan Himalaya. Ini pegunungan Himalaya, ini hasil dari pergerakan lempeng yang saling mendekat. Nah, kalau kalian sabar, Ibu juga punya videonya lagi nih. Bagaimana Himalaya ini terbentuk? Ya, kita coba lihat ya, untuk bagaimana sih gunungan Himalaya itu terbentuk. Ini juga hasil karya untuk animasi, hasil karya para pengamat. Ya, kalian nanti juga boleh membuat video-video seperti ini, hasil kalian mengamati bumi kita, bisa kalian buat dalam sebuah video. Ini kita coba amati bentuknya Himalaya. Nah, ini mulai tabrakan nih. Nah. Semoga di tempat anak-anak bisa lancar videonya ya. Oh ya.
Ya, itu salah satu contoh untuk hasil tabrakan dari lempeng tektonik. Lempeng tektonik itu bertabrakan sehingga membentuk pegunungan Himalaya. Nah, Pak Ponco dan kawan-kawan, apakah diberi kesempatan anak-anak mau bertanya kembali? Ya, terima kasih Bu Enggar. Ayo anak-anak, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Masih diberi kesempatan bertanya? Kalau tidak langsung ya bisa ditulis di chat ya. Ya, boleh. Nanti kalau tidak sempat terjawab di sesi ini, nanti kalau Ibu sempat untuk men-share-kan gitu ya. Menurut mana ya Pak ya kalau kita share gitu ya? Ya, mungkin nanti materinya bisa di-share ke Bapak Oh, Guru boleh. kalau sudah Nanti selesai ya. kita Ini kan berikan sudah selesai. saya rekam, nanti bisa saya kasihkan ke guru-guru di Bapak Ibu Sumbayan guru nanti, Bu. masing-masing. Ya, Oke. oke. Ya. Oke, Menarik sekali anak-anak. Bu Enggar ya materinya ini. Nah, Kalau ini nggak untuk ada, ya lanjut ya Bu. Pak. Kalau nggak ada Ye, deh, kita ye. akan mempelajari lebih detail lagi. Waduh, lebih detail lagi ini ya. Kemarin saya sudah diberi pesan nih sama Pak Agus, jangan detail-detail Bu, nanti anak-anak pusing. Tapi semoga anak-anak tidak bosan, karena memang semakin kita mempelajari bumi kita semakin dalam memang banyak hal yang harus kita cermati. Lalu ini pertanyaannya, kok bisa ya gerak lempeng itu bergerak gitu? Kenapa gitu ya? Kita gambarannya begini, kalau kalian memanaskan air dan kalau sudah mendidih itu kan pasti air akan berputar-putar ya. Kalian yang sudah belajar tentang suhu pasti mengenal istilah konveksi. Nah, konveksi ini kan perpindahan kalor gitu ya. Inti bumi kita tuh panas, sekitar 6.000 derajat Celcius. Waduh, kayak apa ya 6.000 derajat Celcius? Ini kan seperti kompor di tengah-tengah bumi kita. Itu memanaskan mantel di atasnya. Sehingga nanti massa jenis akan berubah. Massa jenis mantel ini sudah akan berubah, sehingga akan ada pergerakan massa dari mantel ini, sehingga akan seperti kalau kalian lihat di gambar sebelah itu ya, ini arah putaran mantel. Dan itu yang mengakibatkan itu bisa bergerak lempeng itu. Nah, atau kalau mau dituliskan lebih ringkasnya, apa sih penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik? Yaitu konveksi inti bumi yang menyebabkan pergerakan lempeng ya, konveksi dari inti bumi dan mantel. Oke, nah ini sedikit gambar ya untuk kita lihat. Ini ada pegunungan, ada samudra, ini ada parit ya. Ini yang biru itu menggambarkan samudra, ini lempeng samudra. Ini putaran konveksi ya. Terjadi perbedaan suhu di mantel, sehingga ini akan bergerak ya. Ini yang ada anak-anak yang masuk untuk share konten itu kita decline deh Pak. Oh, iya. Tolong anak-anak jangan share konten ya selama ada beberapa ini ya. yang masuk untuk share konten. Ya, oke. Mungkin ada yang pengen mereka bagikan. Oh ya, sebentar, mohon maaf. Kita akan melihat dulu nih. Seperti apa sih bergerakannya mantel itu ya? Coba kita lihat, kita akan coba lihat. Oh, ini nanti hubungannya dengan gunung berapi. Tidak apa-apa. Jadi sedikit nanti kita akan ke gunung berapi, coba kita lihat. Kayaknya belum deh, nanti dulu aja. Oke. Mohon maaf ya anak-anak, nanti ya kita satu-satu dulu biar enggak. Ibu kembali dulu ke sini dulu, ke gempa bumi dulu. Sebelum nanti kita akan lihat kembali untuk video yang berhubungan dengan ini. Untuk berikutnya, wah ini foto tentang efek dari gempa bumi. Fenomena yang ada di litosfer yang akan kita pelajari lebih detail adalah gempa bumi. Ini gempa bumi yang bisa memporak-porandakan lingkungan. Apa sih penyebabnya gempa bumi itu? Gempa bumi itu disebabkan oleh lempeng yang bergerak atau patah. Dia akan membawa energi. Energi itu akan dilepaskan sehingga akan merambat ke seluruh permukaan bumi. Ini disebut gelombang seismik. Nanti ada istilah hiposentrum dan epicentrum. Hiposentrum itu adalah titik di dalam bumi yang menjadi pusat gempa.
Lalu epicenter atau epicentrum itu posisi titik pusat gempa tapi yang ada di atas permukaan bumi. Nah, ini gambar tentang epicentrum dan hipocentrum. Ini Ibu ambil dari buku paket ya. Di buku paket ada kok ini ya. Sebagian besar gambar-gambarnya ada di buku paket. Ini Ibu coba membantu kalian untuk memahami buku paket kalian dari kelas 7. Nanti bisa kalian lihat ya. Hipocentrum di bawah, epicentrum di atas. Nah, ada beberapa istilah dalam gempa bumi. Ilmunya kita sebut seismologi, alat ukurnya kita sebut seismograf, ilmunya, oh ini terulang lagi, mohon maaf, ini terulangnya harusnya 1 kali. Kemudian kekuatan gempa kita sebut magnitude. Nah, skala yang mengukur kekuatan gempa itu Richter, skala Richter. Nah, gempa yang dikatakan kuat itu yang di atas 6 skala Richter. Ini akan bisa menyebabkan kerusakan. Kebetulan dulu penelitian Bu Inggar waktu mau menyelesaikan S1 itu tentang bagaimana menentukan epicenter gempa ya. Jadi waktu itu masih manual sekali. Jadi kalau kita mau menentukan di mana sih kalau terjadi gempa bumi, lalu di mana sih pusat gempa bumi itu terjadi, kita memerlukan 3 stasiun pengamat. Dari 3 stasiun pengamat ini akan mencatat gelombang seismik. Nah, dan dari situ nanti akan bisa digambarkan radius gitu ya. Potongan dari radius yang dihasilkan oleh 3 stasiun pengamat itulah epicenter. Ya, harus ada 3 stasiun ya. Dulu yang Ibu amati adalah gempa bumi yang ada di Sumbawa. Ini sedikit share aja ya untuk tentang bagaimana gempa bumi itu terjadi. Nah, salah satu lagi sebab dari apa yang menyebabkan tsunami. Kita pernah dengar tentang kasus di Indonesia yaitu kejadian tsunami Aceh. Aceh ini pernah habis karena gelombang tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi. Bagaimana gelombang tsunami ini terjadi? Nanti kita juga akan lihat. Ini tuh kalau gelombang tsunami itu tuh adalah gempa tapi di dasar laut ya. Dia akan menggerakkan massa air. Kita coba lihat ya. Ini kita lihat dulu tadi untuk volcano, nanti dulu kita ke sini dulu tentang gempa bumi atau tsunami ya. Ini tsunami yang terjadi. Tsunami yang ada di Jepang. Dan juga ikut dulu tentang gempa bumi dulu. Sedikit video tentang gempa bumi. Semarang cukup aman sampai hari ini. Semoga tidak akan pernah terjadi di sekitar kita untuk gempa bumi ini ya. Di rumah. Nah, ini gambaran tentang bagaimana kerak bumi itu bergerak di bawahnya mantel. Nah, mantel ini bergerak menggerakkan kerak yang ada di atas. Meturau. Meturau. Oh iya.
Jepang dan Indonesia adalah negara yang rawan gempa. Jadi kita harus memahami fenomena ini ya. Nah, ini skala Richter atau catatan jenis-jenis atau magnitudo gempa ya. Cukup ya untuk gambaran tentang gempa buminya. Oke, kita lihat yang tsunami. Seperti apakah tsunami itu ketika terjadi? Nah, kalau tsunami akan terjadi, itu biasanya justru air di pantai itu menjadi surut ya. Akan surut, kemudian nanti akan tiba-tiba langsung naik. Kalau kalian berada di pantai dan waktu itu terjadi gempa bumi, kemudian kalian amati air di pantai itu malah menyurut, itu hati-hati. Itu adalah tanda-tanda di mana gelombang tsunami bisa saja terjadi. Nah, di video ini kalian bisa lihat tuh gelombang tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Itu berarti air laut sudah naik. Berarti epicenter gempa ada di sekitar sini. Ya, oke. Cukup ya anak-anak ya, ini hanya sebagai gambaran saja supaya kita tidak hanya membayangkan, tapi kita juga bisa melihat gambaran jelasnya.
Nah, ini tadi kita kembali ke gempa bumi dan tsunami. Ya, tadi ada beberapa anak-anak yang bertanya lewat chat, Pak Kim, saya bolehkan menjawab? Tadi sempat saya balas, tidak mengganggu koneksi kita kan? Ya, enggak apa-apa. Tidak apa-apa, J. Ada yang bertanya langsung ya, Bu? Tadi ada yang sempat memasukkan di chat sambil menonton video, jadi saya sempat menjawabnya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, gempa bumi itu kalau kita sudah memahami bahwa ulang kembali bahwa gempa bumi itu disebabkan oleh salah satunya adalah tentang aktivitas tektonik lempeng yang bergerak. Ya, Indonesia adalah negara yang sering terjadi gempa. Maka kita harus memahami nih, apa yang harus kita persiapkan kalau nanti terjadi gempa. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah sebelum gempa terjadi, saat gempa terjadi, dan setelah gempa terjadi. Nah, untuk mengantisipasi, kita tuh harusnya di negara kita membangun rumah atau merenovasi rumah itu yang tahan gempa, ya, yang kuat dan tidak mudah untuk hancur. Kemudian mengecek kestabilan benda-benda yang digantung, mohon maaf, harusnya digantung. Mempelajari lingkungan sekitar supaya kita paham ya di mana yang ada bangunan, ada di mana yang ruangnya luas gitu ya. Kemudian kita harus juga meletakkan benda-benda yang berat dan mudah pecah di bawah supaya nanti tidak membahayakan. Sedia P3K, senter, itu juga. Saat gempa yang terjadi, kita tidak berharap ada terjadi gempa bumi di sekitar kita ya, namun kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan ketika ada gempa bumi. Kalau saat itu kita ada di ruangan dan tidak bisa berpindah atau tidak bisa keluar, cari tempat atau perlindungan dari reruntuhan. Kalau ada dalam kendaraan mobil ya, ini mobil, usahakan segera keluar ke tempat terbuka. Sebisa mungkin menjauhi pantai ya kalau ada potensi tsunami. Kemudian kalau ada di daerah pegunungan juga bergeser menjauhi daerah rawan longsor. Kemudian kalau sedang di luar ruangan semestinya posisi jauh dari bangunan yang berpotensi runtuh. Kalau setelah gempa bumi bagaimana? Setelah gempa bumi kita harus keluar dari ruangan dengan teratur, memperhatikan sekitar, terjadi kebakaran apa enggak, gas bocor atau enggak, korsleting atau tidak gitu ya. Jangan berjalan-jalan di area gempa. Siapa tahu masih ada runtuhan ya. Sebisa mungkin tidak memasuki rumah yang terkena gempa. Lalu biasanya instansi terkait akan mendata. Terus kita harus mengikuti perkembangan terus tentang gempa bumi yang terjadi dan senantiasa berdoa. Itu persiapan kita. Kita selalu berdoa supaya tidak terjadi gempa di sekitar kita, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa bumi kita bergerak, lempeng tektonik kita bergerak, Indonesia termasuk daerah rawan gempa, sehingga kita harus siap dengan keadaan seperti itu. Ya. Gempa terbagi 2, tektonik dan vulkanik. J, Pak. Break dulu, Benggar. Oh, J, Pak. Ada yang mau bertanya, Bu? Oh, J, monggo. Tentang gempa. Bu, apakah pada saat terjadi gempa bumi, seseorang atau sesuatu di udara itu juga dapat merasakan? Ini pertanyaan dari Ananda Salsa Dewi. Oke, terima kasih, Pak Bonso. Oke, baik. Kita kembali ke gempa itu adalah aktivitas di bawah ya, di lempeng. Secara langsung, kalau yang di udara tidak akan merasakannya. Namun kalau misalnya di udara itu berhubungan dengan contoh, misalnya ya pesawat. Pesawat ada di udara, namun dia berhubungan dengan stasiun pengendali di darat. Ini pasti akan terpengaruh ya. Namun pengaruhnya tidak secara langsung. Burung lagi terbang gitu ya. Burung sedang terbang, dia tidak akan merasakan adanya pergerakan lempeng di bawah. Dia juga kemungkinan, kecuali dia berada di tempat atau bangunan yang tinggi. Dekat dengan situ kemudian bangunnya runtuh, dia kesangkut gitu ya, itu akan kena efeknya. Namun secara langsung tidak akan terkena. Yang merasakan memang semua yang ada di atas lempeng tektonik secara langsung ya. Kalau yang di atas di udara tidak akan secara langsung terpengaruh, namun pengaruh yang tidak langsung mungkin ada. Contoh ya tadi ya. Demikian Pak Ponco, mungkin yang dari saya ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu mungkin. Ya, terima kasih Bu Enggar. Satu lagi nih Bu, ada pertanyaan dari Aurel, SMP 3 Ungaran. Wah, waduh, dari Ungaran. Dari Ungaran.
Ya, Pak, monggo. Pertanyaannya, gunung berapi tiap hari kan mengeluarkan lava. Ya, betul. Apa nanti inti bumi Habis gitu ya. akan habis ya. Bagus Sehingga ya. bumi menjadi bolong tengahnya. Pertanyaan Banyak bagus sekali ini benar. imajinasi yang cukup bagus ya. Ya, anak-anak memang boleh kita berpikiran sampai sana ya. Betul sekali anak-anak bahwa memang setiap saat ada aktivitas magma di bawah gunung berapi. Ya, kita belum sampai ke sana nih, nggak sabar nih Ananda Aurel ya. Belum sampai ke vulkanologi, sudah pengen tanya tentang vulkanologi. Berarti antusias sekali, oke? Terima kasih pertanyaannya. Kalau sama Pak Ibu tuh, di inti bumi itu seberapa besar masanya yang ada di inti bumi ya? Wah, ini teman-teman saya harus menjawab berapa nih Pak Ridwan ya volume inti bumi kita. Sepertinya sangat, kalau kita membayangkan kapan habisnya ya. Dan juga sepertinya itu terjadi proses di mana ada reaksi ya mungkin ya yang akan terus untuk sampai saat ini sih kita masih melihat akan terus terproduksi gitu kayaknya magma atau lava ini. Bahkan mungkin semakin banyak. Keluar dia akan menutupi lempeng, di bawah tetap ada aktivitas lagi, keluar lagi, di bawah ada aktivitas lagi. Kalau kita mau habis, mungkin bisa jadi gitu ya, tapi kapan juga itu masih pasti panggilan ya. Ya, ini Itu yang saya sampaikan Pak Ponco, mungkin yang lain teman-teman bisa ada lagi nih. Semangat sekali anak-anak nih masih mengikuti, Bu. Iya, Pak. Pada gempa bumi, jika kita berlindung di bawah meja, apakah itu efektif? Pertanyaan dari Bernice Aurelia. Oke, terima kasih. Meja itu memang salah satu hal yang disarankan memang ya untuk berlindung di bawah meja. Nah, mejanya bukan meja kaca ya. Kalau meja kaca berbahaya. Namun ada saran lagi nih. Kalau kalian pernah mendengar, ada namanya segitiga kehidupan. Posisi-posisi salah satunya memang kalau meja itu bukan segitiga kehidupan ya. Sayang sekali Ibu tidak bawa gambarnya ya. Tapi mungkin kalian bisa searching di Google gitu ya tentang segitiga kehidupan yang berhubungan dengan gempa bumi. Itu akan memposisikan, akan ditunjukkan posisi-posisi yang aman ketika gempa terjadi. Jadi usahakan posisi ketika ada benda jatuh itu membentuk segitiga sehingga kita berada di bawahnya, di bawah segitiga. Kalau misalnya ini almari gitu, gini, meja memang salah satu alternatif yang darurat ya. Kalau daripada ketimpa yang lain di bawah meja mungkin masih akan terlindungi. Tapi kalau meja itu juga gampang hancur, apalagi mejanya kaca ya jangan ya. Kita lihat dulu deh mejanya ya. Tapi kalau meja itu kuat dan itu bisa menahan benda yang akan jatuh, mungkin bisa kita jadikan pilihan untuk perlindungan. Demikian Pak Ponco mungkin jawaban saya. Satu lagi Bu ya. Iya, Ini Pak. dari Dias Suryani. Bu, Jadi- lempeng bumi kan ada yang bergerak menjauh. Adakah kemungkinan sebuah benua terbelah menjadi dua? Oh, sangat mungkin ya. Betul sekali Pelia. Tadi kalau kita lihat dari teori yang disampaikan Alfred Wegener tentang Pangeae, itu kan dulu jadi satu dan terbelah. Mungkin juga pada akhirnya ada yang terbelah lagi. Itu sangat mungkin ya. Siapa tadi Pak namanya Dias ya? Iya, Ananda Dias Suryani. ya. Sangat mungkin ya nak ya. Jadi itulah aktivitas bumi kita. Ada banyak kemungkinan. Ketika ada lempeng yang bagiannya terpisah menjauh, bisa jadi nanti akan terisi oleh air laut, waktu terisi oleh air laut, dan akhirnya akan menjadi terpisah. Kalau kalian mengamati untuk perkembangan benua-benua dari tahun ke tahun, itu semakin ada yang semakin menjauh. Nanti kalau ada waktu tersisa, kita sampai jam berapa Pak? 9:30 aja. Setengah Nanti 10. 9:30 ya. Nanti kalau Ya. masih ada waktu sisa ya, nak ya, nanti Ibu punya satu video juga yang menunjukkan di mana gambaran tadi kan kita lihat sebelum hari ini bagaimana Alfred Wegener menunjukkan Pangeae itu terpisah. Nah, Ibu juga punya video, ini hasil karya mungkin para ilmuwan yang memprediksikan nanti lempeng tektonik akan seperti apa di kemudian tahun-tahun kemudian. Nah, itu nanti ada. Saya punya videonya nanti. Mungkin nanti aja Pak Monco ya. Iya. Untuk Ini kalau bisa, materinya masih dilanjut dulu aja ya Bu. Untuk kita yang selesaikan dulu aja targetnya hari ini. anak-anak atau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya bisa tulis dulu di chat. Kalau ada waktu barangkali nanti bisa terjawab. Ya, begini ya. Lanjut dulu ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, sementara cukup dulu ya anak-anak untuk ini gempa bumi.
Kembali lagi ke sini, gempa bumi itu terdiri dari dua, tektonik dan vulkanik. Nah, sekarang kita akan menuju ke yang vulkanik. Vulkanik ini adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Nah, kita selanjutnya akan melihat bagaimana sih aktivitas gunung berapi. Mengapa kita harus belajar tentang gunung berapi? Indonesia selain menjadi daerah rawan gempa, Indonesia juga daerah rawan tentang letusan gunung berapi. Ya, jadi Indonesia memiliki gunung-gunung berapi yang demikian banyak. Lalu bagaimana gunung api itu terbentuk? Gunung api terbentuk karena tabrakan dua lempeng ya, seperti yang Himalaya tadi. Lalu ketika tabrakan dua lempeng itu di tengah-tengahnya terisi oleh magma yang dari bawah ya. Magma yang dari bawah, dari inti bumi itu naik ke atas, hingga jadi sebuah gunung berapi. Nah, ini peta ini juga dari buku paket nih. Di buku paket kalian ada kok ya. Ini Ibu memperjelas aja. Ini adalah persebaran gunung berapi di Indonesia. Wah, cukup banyak. Jawa nih apalagi nih. Jawa banyak sekali. Ini kita cukup menyadari bahwa Indonesia ini sangat rawan terhadap. Akhir-akhir ini kalian juga mungkin mendengar tentang berita Merapi. Merapi sudah beraktivitas nih. Kemarin sempat mengeluarkan erupsi gitu ya. Nah, ini kan menjadi catatan setiap stasiun untuk meteorologi dan geofisika biasanya akan selalu mengamati aktivitas gunung-gunung berapi ini. Nanti kalau kalian tertarik boleh kok kalian terjun ke sana menjadi ilmuwan-ilmuwan yang mengamati fenomena-fenomena ini ya. Ini persebaran gunung berapi di Indonesia. Nah, ini dia. Ini bagaimana sih magma itu keluar gitu ya. Ini magma dari bawah tadi yang ditanyakan tadi Ananda siapa tadi yang memang apa mungkin ini kalau keluar nanti lama habis itu ya. Ini memang keluar ya, kalau apalagi kalau gunung api ini aktif nanti akan ada istilah yang disebut erupsi. Erupsi itu nanti adalah tekanan gas yang di bawah inti bumi itu akan menekan kuat seperti nggak sabar gitu. Saya mau ke permukaan ya. Akhirnya membobol lewat celah-celah gunung api itu ya. Gunung api itu adalah celah di mana magma itu bisa keluar. Ini tipe-tipe erupsi. Nah, erupsi itu akan ada berbagai macam jenis ya. Ini gunung-gunung di Hawaii itu seperti ini jenis erupsi. Jadi keluarnya magmanya itu seperti ini. Trombolin itu biasanya bentuk gunungnya itu sedikit mengerucut itu, kemudian letusannya ke atas. Vulkano ini seperti ini. Tipe Merapi ini yang Merapi itu seperti ini ya untuk erupsinya. Ini ada tipe lagi Paret dan Pilenia, ini tipe Saint Vincent, tipe Pele. Nah, kalian nanti bisa kok seperti sekarang, zaman sekarang gampangnya kalian untuk mencari informasi-informasi tentang hal ini. Mohon maaf, nanti ada yang sedikit ketinggalan tadi. Berarti apa sih arti erupsi itu? Erupsi itu adalah aktivitas keluarnya magma dan materi lain dari dalam gunung api ya. Kalau bahasa umumnya sih ya letusan, gunung api meletus. Nah, bahasa ilmiahnya erupsi ya. Bahasa ilmiahnya erupsi, bahasa umumnya gunungnya meletus gitu ya. Nah, kemudian kalau terjadi letusan gunung berapi, dia mengeluarkan apa saja? Yang pertama material padat, batuan. Wah, ini dia pasti akan mengeluarkan, ini contoh-contohnya ya. Kalau tidak nanti lava dan lahar itu kalau mendingin dia juga akan menjadi batuan. Kemudian materi cair, lava dan lahar. Kemudian juga mengeluarkan gas yang beracun, ya, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Lalu yang terkenal nih wedus gembel, ya. Wedus gembel itu adalah bentuknya seperti bulu domba gitu ya, awan tapi seperti bulu domba yang suhunya sangat tinggi, sehingga dia akan bisa membakar semua hal-hal atau benda-benda yang ada di bawahnya yang dia lewat. Gunung Merapi ini cukup juga terkenal dengan wedus gembelnya gitu ya. Semoga tidak pernah sampai di Semarang ya untuk wedus gembel ini. Kita selalu berdoa aja gitu ya. Lalu bagaimana? Gunung Ungaran itu kita paling dekat apa ya Pak? Ya Gunung Ungaran ya, Gunung Ungaran. Sampai hari ini sih kayaknya tidak aktif ya. Kalau sampai ini tidak aktif ya Pak. Tidak aja. Semoga tetap aman. Semarang paling dekat gunung apa ya? Merbabu, Merapi dengan Sindoro Sumbing lebih jauh mana sih? Jauh Sindoro Sumbing ya, dekat Merapi dan kita ya. Di sekitar kita anak-anak ada gunung-gunung ya. Tapi semoga jika erupsi tidak sampai ke sini.
Iya, Pak. Dengar ini ada anak yang bertanya ini dari Oh, J, monggo, Salsa monggo. Dewi. Oke, monggo, Pak. Nih, apakah setelah mama keluar bisa kering atau terserap tanah, Bu? Berapa lama? Oh ya, terima kasih. Ya, pada akhirnya memang dia akan mengering ya. Dia akan mengering, kemudian dia akan membentuk struktur batuan di situ. Tapi berapa lamanya juga tergantung pada situasi suhu udara, kemudian bagaimana apa istilahnya, apakah nanti ada hujan atau tidak, kemudian itu juga tidak bisa sama satu dengan yang lain. Tapi mungkin kalian bisa mempelajari berapa lama sih batuan itu terbentuk gitu ya. Mungkin di situ ya. Mungkin yang Pak Ridwan bisa menambahkan nih berapa lama batuan itu terbentuk kalau untuk variasinya tidak bisa kita pastikan. Agak lama ya. Langsung beku ya. Ya, demikian deh Pak Ponco dari kami ya. Terima Tidak kasih, bisa Bu Inggar. diprediksikan. Semoga Ananda Salsa dan yang lainnya juga paham ya. Kemudian ini dari Dias, Bu, apakah ada kemungkinan ketika gunung berapi yang sudah tidak aktif kembali? Jadi Bisa maksudnya jadi. tidak aktif kemudian? Kayaknya mati gitu ya Pak. Iya. Ini kalau yang Krakatau itu anak Krakatau, ada anak Krakatau. Ini kemarin juga ada info sepertinya kok ada aktivitas gitu ya. Jadi kalau kemungkinannya sih mungkin ada sih kemungkinan, hanya memang seberapa besar kemungkinan itu juga tergantung dari aktivitas magma di bawahnya. Ini kalau memang mau detail-detailnya kita memang harus selalu mengamati setiap gunung berapi itu seperti apa riwayatnya gitu ya. Seperti tadi disampaikan Pak Ridwan nih. Gunung Ungaran tuh kayaknya nggak ada riwayat ya, belum ada riwayat ya. Juga mungkin posisinya dari celah-celah yang bisa magma itu keluar juga mungkin tidak dekat dengan celah-celah yang bisa. Ya, monggo Pak. Ada kemungkinan ya. Atasnya kapan? Tidak tahu juga ya. Begitu juga ya. Ya, terima kasih Pak Ridwan untuk tambahan materi, tambahan informasinya ya. Demikian Pak Ponco untuk anak. Banyak sekali pertanyaan nih Bu, ini anak pada tertarik ini dengan Ini dari Devan Xiao Kifate. Bu, apa saja ya kerugian yang bisa ditimbulkan oleh awan panas atau wedus gembel? Kalau ada kerugian, apakah ada keuntungannya juga, Bu? Kalau ada kerugian, apa ada keuntungan? Jadi ada untung, ada ruginya pertanyaannya gitu. Kalau awan panas ini memang kalau yang setahu Ibu itu memang sangat berbahaya ya. Jadi suhunya yang sangat tinggi itu biasanya akan menghancurkan dari semua yang dia lewati. Sementara ini sih itu ya untuk kerugiannya ya. Tapi kalau keuntungannya sampai ini belum ada ya. Kalau menurut Ibu nanti untuk gunung berapi itu sendiri bukan awan panasnya, tetapi ketika gunung itu aktif itu biasanya daerah itu adalah daerah-daerah yang subur. Ini secara umum gunung berapinya, tapi bukan awan panasnya. Kalau awan panasnya setahu Ibu itu memang merusak, dia hanya merusak. Untuk keuntungannya kayaknya nggak ada deh ya, karena suhunya dia sangat tinggi. Suhunya sangat tinggi dan dia pasti akan menghancurkan kehidupan yang di bawahnya. Mungkin pada ini akan membentuk kehidupan baru, cuman ya itu pasti akan menjadi apa ya istilahnya regenerasi kembali untuk semua makhluk hidup di bumi gitu ya. Tapi enggak deh, ini kayaknya banyak kerugiannya nih Pak untuk awan panas. Iya. Jadi suksesin nanti. Kerugiannya ya Bu. Iya. Ya, ini ada pertanyaan yang cukup bagus ini Bu. Kalau gunung meletus kan dapat membuat subur tanaman. Ini dari Leandro Pedro. Nah ini Bu, kan ada manfaat meletus dapat membuat subur tanaman. Yang membuat subur tanaman itu apa? Asapnya atau lavanya? Oh begitu, oke. Salah satu materi yang dikeluarkan oleh gunung berapi itu mineral ya. Mineral-mineral yang dihasilkan oleh gunung berapi itu ada yang itu dibutuhkan oleh tanah yang akhirnya nanti akan digunakan untuk tumbuhan itu tumbuh. Sedangkan kalau yang gas itu lebih banyak sifatnya itu beracun. Yang mineral ya, jadi posisinya yang di bagian mineral. Mineral itu yang nanti akan masuk ke dalam tanah dan itu akan menjadi kandungan yang sangat baik untuk tanaman tumbuh di atasnya. Demikian Pak Ponco, mungkin bisa saya berikan.
Banyak pertanyaan, Jun. Ya, pertanyaan ini kita akan nanti terbatas ya. Mungkin satu lagi ini. Dari Ava. Bu, apakah gunung api yang telah masuk ke tingkat siaga sudah menjadi tingkat nonaktif? Non-aktif. Iya. Bisa, sangat bisa ya. Ini setiap aktivitas gunung api itu memang variatif. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, itu variatif. Kita tidak bisa langsung memprediksikan dia pasti nanti akan menjadi awas, tapi bisa jadi dia akan turun gitu ya. Jadi statusnya dia akan menjadi lebih aman, begitu bisa. Tetapi memang kita harus mengamati terus. Ada orang-orang atau bagian-bagian yang selalu mengamati. Stasiun meteorologi dan geofisika itu yang bisa mencatat. Jadi ada kemungkinannya bahwa status-status itu bisa berpindah, nggak harus urut ya ini ya, nggak harus urut Bapak-Bapak. Kemudian nanti waspada, kemudian siaga, awas itu tidak harus urut seperti itu. Bisa jadi dia lompat ya untuk statusnya. Gitu Pak. Gitu Pak. Iya. Pertanyaannya sebetulnya banyak sekali. Apakah kita masih ada materi lain? masih ada Pak, kita masih ada vulkano dan hidrosfer ya. Ya. Kita selesaikan dulu aja Jadi, gimana? mohon maaf ya anak-anak, ini mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena ada jawaban materi dulu. Nanti kita lanjutkan dulu anak-anak ya. Nanti kalau ada waktu sisa kita bisa kembali membahas beberapa yang kalian tanyakan. Oke. Status gunung api tadi sudah baca, kemudian ini juga kalian pasti sudah tahu di buku paket juga ada, kalian nanti bisa mencermati. Nah, kita ke bagian terakhir dari lapisan bumi adalah hidrosfer. Hidro itu adalah air. Maka hidrosfer itu adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Seperti ada laut, ada samudra, danau, sungai, dan air yang di dalam tanah, bahkan uap air yang di udara. Itu semuanya termasuk hidrosfer. Hidrosfer ini atau air ini sangat penting bagi kehidupan kita. Karena hampir setiap elemen kehidupan itu memerlukan air ya. Ini contoh-contoh gambar aja hidrosfer yang ada di muka bumi. Nah, ini yang penting lagi adalah ini. Yang harus kita pahami adalah siklus air. Air itu akan memiliki siklus, ya, akan memiliki daur. Kalian mungkin sudah sangat akrab dengan materi ini. Kalian di SD sudah pernah ada ya. Di mana ini akan berputar ketika misalnya air yang ada di atas permukaan tanah, dia akan mengalir melalui sungai, melalui jalur-jalur di bawah tanah atau langsung dari atas permukaan tanah masuk ke laut. Kemudian yang ada di permukaan bumi akan terkena sinar matahari, dia akan menguap, evaporation atau evaporasi gitu ya. Dia akan menguap, berkumpul di atas menjadi awan, kemudian nanti akan kembali lagi turun ke bumi dalam bentuk hujan. Dalam bentuk hujan akan masuk kembali, ada yang ke laut, ada yang ke sungai, ada yang dimasuk ke resapan tanah. Ini harusnya berputar seperti ini dengan siklus yang normal. Bayangkan seandainya tumbuhan ini hilang. Kalau tumbuhan ini hilang, maka resapan air berkurang. Sehingga kandungan air di dalam tanah juga pasti akan berkurang. Ini mengganggu siklus air ya, mengganggu daur air di bumi. Dan ini juga sangat tidak baik efeknya untuk bumi kita. Ini untuk siklus air. Kemudian, air itu sangat bermanfaat untuk kita. Namun, air itu kadang-kadang juga bisa menjadi berbahaya ketika terlalu banyak jumlah air atau volume air ini berlebihan, meluap ke daratan, sehingga menyebabkan fenomena yang namanya banjir. Semarang kali ini banjir. Ya, katanya untuk kalinya aja yang banjir ya, Semarang tidak seperti Jakarta. Jakarta banjir semua. Kemarin itu kalau kalian mendengarkan berita, ada satu kasus yang gubernur Jakarta diprotes itu waktu menebang pohon di kawasan Monas. Kenapa para pengamat lingkungan ini memprotes pohon itu ditebang? Jakarta itu sudah sangat terkenal dengan banjirnya. Ketika pohon-pohon itu ditebang, pohon itu tadi fungsinya adalah menjadi resapan mengikat air di dalam tanah, sehingga akan selain melindungi lingkungan dari banjir, juga dia akan menyimpan kandungan air di dalam bumi. Nah, pokoknya ditebang, ya begitu kan, merusak lingkungan ya, merusak ekosistem kita, merusak struktur dari yang aman untuk siklus air kita. Lalu itu bisa menyebabkan banjir.
Banjir itu penyebabnya ada satu, tingginya curah hujan. Curah hujan yang tinggi akan menyebabkan banjir. Dua, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Ya, drainase yang buruk, penataan lingkungan yang buruk, atau posisi pembuangan saluran air yang juga tidak pas juga akan mengganggu. Kemudian tadi, yang pohon-pohon itu berkurangnya daerah resapan air, dan pembuangan sampah di saluran air. Kemarin waktu terjadi banjir itu adalah satu fenomena yang viral, di mana ada seorang bapak-bapak yang masuk ke got dan sampah dalam saluran air itu dikeluarkan dan mengalirlah air sehingga banjirnya surut. Ya, itu salah satu contoh ya. Maaf Bu Enggar. Iya Pak. Break sebentar ini. Ada pertanyaan dari apa lagi ini? Oh iya Pak. Bu, kenapa ada yang namanya hujan es batu? Apakah siklusnya sama seperti hujan-hujan yang lainnya? Oh, hujan es batu. Oke. Ya, terima kasih Ananda. Hujan es batu itu berarti kalau umumnya yang kita terima itu hujan itu kan bentuknya adalah zat cair. Namun ketika saat titik-titik uap air dari awan itu turun ke bumi dan di situ suhu udara sangat rendah sehingga membentuk memadatkan partikel air itu akhirnya menjadi yang namanya hujan es. Namun fenomena ini jarang terjadi di daerah yang suhunya memang panas ya. Ini memang akan terjadi di daerah yang suhunya dingin. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi bentuk yang turun itu tidak air yang cair, namun memang partikel yang lebih padat. Ini ada kemungkinannya. Tetapi kayaknya kalau di daerah Katulistiwa ini juga kayaknya sangat kecil kemungkinannya, karena Katulistiwa adalah daerah yang panas. Demikian Pak Ponco. Ya, terima kasih Bu Enggar. Kita sebetulnya banyak yang ingin ditanyakan anak-anak, tapi karena keterbatasan waktu, iya kita tinggal 5 menit lagi ya. Bisa menyimpulkan materi pelajaran hari ini, Bu. Oke, Pak. Bumi ya. Oke, Pak. Sedikit lagi nih Pak Pantra, ini mungkin kalian bisa baca di buku paket ada bagaimana kita menyikapi banjir. Ya, sudah habis slide-nya. Oke, anak-anak terima kasih sekali. Lalu apa yang kita simpulkan untuk hari ini? Intinya adalah begini. Bumi kita itu terdiri dari atmosfer, hidrosfer, kemudian litosfer. Itu harus kita jaga dan harus kita sayangi. Kalian memahami bagian-bagian bumi ini sehingga kita sama-sama bisa menjaga bumi kita ya. Jadi kalian memang harus mengingat untuk materinya memang harus ingat ya, karena ini satu pembelajaran. Namun yang lebih utama bukan hanya mengingat saja. Namun kita menyadari bahwa struktur bumi kita ini sangat penting dan sudah benar-benar yang terbaik untuk mendukung kehidupan kita, maka harus kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik, sehingga litosfer, atmosfer, dan hidrosfer yang ada di atas permukaan bumi itu akan tetap baik. Demikian Mbak Ponco, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Enggar. Hari ini telah bersama kita belajar tentang lapisan bumi bersama anak-anak yang hebat dan juga guru-guru yang hebat. Selanjutnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata yang tidak sesuai semuanya, dan juga bagi anak-anak yang mungkin menyampaikan soal tidak terjawab, mungkin di lain waktu bisa dijawab. Dan sekarang ke kita Bapak Sukimin, SPD NPD, beliau adalah ketua DNP juga. Oke, terima kasih Pak Ponco dan murid-murid semuanya. Jadi sesi pertama ini cukup menarik karena di akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan yang muncul. Dan sebenarnya ini yang ingin masuk ke daerah ini banyak banget, karena saya dapat WA dari guru SMP 1, dari 25, 30, 22 dan sebagainya, bilang bahwa murid-muridnya nggak bisa masuk. Padahal di sini, ini tadi saya lihat itu yang masuk itu 137 partisipan. Padahal kalau sistem ini itu bisa 200-an. Mungkin kita dengarkan dulu dari Pak Catonggo, mungkin memberikan pencerahan bagi kita. Monggo Pak Catonggo, sebentar Pak Catonggo.
Iya Pak Kimin gimana? Hah? Gini Pak Catonggo, ini kan saya dapat WA dari teman-teman guru IPA di Suprayon. Katanya murid-muridnya itu pada WA bahwa nggak masuk gitu. Padahal di sini yang partisipan yang masuk itu tadi terakhir itu ada 137. Sebenarnya kan bisa 200-an. Mungkin Pak Catonggo mungkin bisa memberikan pencerahan sedikit. Monggo Pak Catonggo. Ya Pak Kimen, ya. Yang pertama terima kasih kepada tim IPA ya, pembelajarannya Pak Kimen, Bu Inggar, Pak Ponco ya, yang sudah mengkoordinasikan kegiatan ini dengan baik ya. Kemudian berkaitan dengan ini nampaknya aman-aman saja, masuk saja itu ya mungkin yang jelas kalau ada pemberitahuan 100 ya jelas tidak mungkin karena yang masuk ini bahkan lebih dari 100, tadi ada 130-an. Jadi ya mungkin entah itu koneksinya atau apa bisa jadi. Malah ini ada yang bilang, Pak ini kok susah masuk ya? Sudah bisa bilang begitu berarti kan sudah masuk. jadi ya mungkin koneksinya atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas setahu saya kapasitas untuk apa ini namanya Webex yang seperti ini, yang ini kan Webex ini kan termasuk Webex yang pakai akun gratis ya. Ini kapasitasnya 200-an. Ya, sekitar 200-an. Tapi kalau yang berbayar bisa lebih itu. Ya, bisa 1000 itu bisa sampai. Ya. Karena ini kita pakai yang gratis 200-an, masih cukup nyatanya tadi bisa sampai 130-an lebih ya gitu ya. Jadi ya mungkin koneksinya di masing-masing tempat itu berbeda-beda ya. Kemudian tadi sudah bagus ya. Mungkin sedikit saja saat menampilkan ini kelihatannya kumpul ya? Iya ya? Kumpul di satu tempat ya? Tapi tetap ini jaga jarak, Pak. Kan artinya kan gini, artinya kan ini baru belajar. Kalau ada trouble biar bisa terselesaikan. Gampang cepet gitu ya? Iya, betul. Iya, nggak apa tak lihat tuh kok kita backgroundnya nih podo apa gitu. Oh, ya nggak apa-apa ya. Tadi sedikit saja, mungkin saat Bu Inggar menayangkan film, ya, dengan menayangkan PowerPoint. Saat menayangkan PowerPoint itu kan bisa full satu layar. Saat film tadi nggak diperbesar sehingga filmnya tampak kecil kan. Oh, iya, jadi mungkin bisa diperbesar sama seperti satu layar sehingga tampak gitu ya. tampak full gitu ya, sama. Dan dipastikan yang seperti itu koneksinya harus lancar karena dia harus beban itu ya, itu ya. Ini ngomong-ngomong di mana ini ya kumpulnya? Lo ngerti aku melu kumpul gitu loh. Ini di dekat bandara ini, Pak. Oh, berarti ini DCS ya? Webnya SMP1. Oh iya, SMP1. Karena tadi mungkin pas saat film agak grek sedikit tadi, tapi alhamdulillah semuanya lancar, luar biasa hari ini ya. Pesertanya juga banyak, ya, ada 100 lebih. Ya memang keluar masuk itu ya biasa gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk tim IPA dan terima kasih untuk semuanya. Pembelajaran daring sudah berjalan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa melakukannya dengan baik ya. Terima kasih Pak Kimin, monggo dilanjutkan lagi. Oke, makasih Pak Ong. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Jangan lupa nanti masih kita sesi yang kedua untuk kelas 8. Terima kasih semuanya yang sudah support kegiatan pada hari ini. Makasih anak-anak semuanya, dadah semuanya, dadah. Ketemu lagi di sesi kedua. Bu Inggar, Pak Ponco, dan tim MGMP. Luar biasa. Oke, terima kasih.